Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Tak lupa salawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya Tanisa Syaima yang insya Allah akan memandu e-talk episode kedua dengan tema mengenal lebih dalam ekonomi syariah. Pada e-talk episode kedua ini, kita akan menghadirkan narasumber yang alhamdulillah sudah terhubung bersama kita, yaitu ada Kak Irfan Yoga Suara. Kita sapa dulu Kak Irfannya. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam, Tanisa. Alhamdulillah Gimana, sudah bisa sehat? terhubung ya Kak. Alhamdulillah, walaupun tadi kehujanan, jadi agak sedikit pilek-pilek, tapi tetaplah berpikir positif, insya Allah. Bener Kak, di musim pandemi kayak gini harus positive Halo. thinking gitu ya, biar imunnya tetap stabil kayak gitu, nggak turun-turun kayak gitu. Nah, alhamdulillah sudah terhubung bersama kami, yang mana di e-talk episode kedua ini kita akan membahas mengenal lebih dalam ekonomi syariah tadi, Kak Irfan. Nah, mungkin dari Kak Irfan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, untuk penonton setia e-talk Hima Eksyar Ikopin. Ya, baik. Bisa perkenalan dulu Kak Irfan? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Irfan Yoga Suara, semester akhir. Kalau barusan keluar ya, maaf. Iya Kak. Ya, nama saya Irfan Yoga Suara, semester akhir di Ekonomi Syariah, konsentrasi keuangan syariah. Kemudian saya sekarang lagi susun skripsi, mudah-mudahan terkejar ya, walaupun banyak kendala ini itulah. Ya, Nah, terima mungkin kasih juga udah kepada Hima Eksyar telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di e-talk hari ini. Ya, gimana? boleh Kak dilanjut? Ya, karena di bulan Muharram ini bulan yang sangat spesial ya. Selain tahun baru juga keutamaannya juga sangat banyak, terutama saum yang utama selain bulan Ramadan itu, setelah bulan Ramadan itu yaitu saum di bulan Muharram ini. Ada saum Taswa, saum Asyura juga. Nah, itu juga yang kalau saum Asyura itu juga dilakukan oleh kaum Yahudi. Nah, kita sebagai umat Muslim kita harus menyelisihinya dengan saum-saum setelahnya dan sebelum saum Asyura. Boleh dilanjut. Nah, iya benar Perkenalannya cukup ya. banget. Nah, itu dia mungkin perkenalan dari Kak Irfan ya untuk teman-teman Ma Eksyar Ikopin kayak gitu. Nah, mungkin Kak Irfan kita mulai aja nih sesi diskusi kita karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan dan juga untuk diajukan kepada Kak Irfan seperti itu. Nah, karena tema
e-talk episode kedua ini mengenal lebih dalam ekonomi syariah nih Kak Irfan. Nah, menurut Kak Irfan sendiri, kenapa sih kita perlu mempelajari mengenai Boleh, boleh. ekonomi Islam Soalnya atau ya ekonomi syariah efektifkan kayak waktu gitu? ya. Bisa terdengarkah pertanyaannya? Ya. Gimana? Nah, sesuai dengan tema e-talk episode kedua ini kan tadi temanya mengenal lebih dalam ekonomi syariah. Nah, menurut Kak Irfan sendiri, kenapa sih kita perlu mempelajari ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Ya, kita harus mempelajari, terutama kita kan umat muslim ya. Sebagai umat muslim, masa sih nggak tahu sistem keuangan atau sistem ekonomi syariah itu sendiri gitu. Menurut saya ini sangat penting bagi umat muslim, karena biar tidak terjebak dalam hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Kalau misalkan kita terpeleset sedikit saja karena ketidaktahuan kita, eh, maka akan sangat rugi gitu, tidak mengenal ekonomi syariah itu sendiri, dan malah akan menjerumuskan kita ke dalam neraka gitu, amit-amit ya. Jadi sangat penting banget gitu mengenal ekonomi syariah. Nah, ya dibarengi Apalagi dengan bisa dipraktekkan ya. iya, Kak. Nah, dibarengi dengan kita ya di Indonesia ini kan mayoritas itu beragama Islam seperti itu. Jadi penting banget kita mengetahui tadi yang seperti Kak Irfan bilang, mengetahui ekonomi syariah kayak gitu. Nah, Kak Irfan, akhir-akhir ini kan bisa dirasa ya oleh kita semua kalau ekonomi Islam itu atau ekonomi syariah itu lagi naik-naiknya kayak gitu. Lagi banyak diperbincangkan juga di luaran sana kayak gitu. Gimana nih, Kak Irfan ngerasain juga nggak ekonomi syariah ini lagi naik-naiknya? Halo Kak Irfan, suaranya ada? Iya, tadi barusan terputus. Gimana? Nah, Kalau baik. ekonomi syariah itu apa? Akhir-akhir ini kan ekonomi syariah dirasa sedang naik daun gitu ya Kak Irfan. Lagi banyak diperbincangkan di itu juga atau belum terasa atau gimana nih menurut Kak Irfan sendiri? Iya, betul ya. Karena kemarin-kemarin itu naik daun, terus pasca mergernya BSI dari 3 bank, yaitu BRI Syariah, terus BNI Syariah, kemudian Bank Mandiri Syariah juga itu menjadi merger menjadi satu bank yang yaitu BSI. Menurut saya ini sangat penting banget ya, terutama saat pandemi seperti ini. Kemudian dari filantropi yang ada di Indonesia, yaitu Basnas, kemudian yang membantunya Lasnas nasional ini sangat penting gitu untuk membantu saat pandemi sekarang, bencana virus corona ini ya. Ada membantu di sektor ya, zakat, infak dan sedekah itu dipergunakan juga untuk membantu saat pandemi sekarang ini, kayak membantu tabung oksigen, terus program-program lain, membantu ambulan, pengadaan ambulan, kemudian membantu juga ada disinfektan untuk yang udah isoman gitu. Nah, ini ekonomi Islam itu jadi sangat sangat berarti dan membantu gitu di saat bencana seperti ini. Iya, benar sekali Kak Irfan. Nah, di maraknya ekonomi syariah ini tadi kan dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang dimana itu merupakan gabungan dari 3 bank kayak gitu ya Kak Irfan. Nah, Ya, Bank Syariah Indonesia ini kan udah milik BUMN ya Kak Irfan.
Bank Syariah Indonesia, ya betul, sahamnya dikuasai oleh ya Nah, lebih menurut Kak banyak. Irfan sendiri, apakah Kakak yakin atau tidak Bank Syariah Indonesia itu bisa menjadi perbankan nomor satu se-Indonesia? Menurut Kak Irfan, seperti apa? Oh, oke. Kalau dari opini saya sih, dari yang saya pernah ikuti seminarnya, waktu launching itu ada seminar tentang tonggak sejarah perbankan syariah di Indonesia. Nah, Direktur Bank BSI itu mengatakan bahwa eh, kita lihat dari filosofi logo logo Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Kan ada huruf I. Nah, huruf I-nya itu ada titik. Nah, ada logo bintangnya itu. Nah, bintang 5 sudut itu menandakan bahwa si BSI ini akan menuntun pada kebaikan gitu, terutama dalam sisi sektor keuangan. Kemudian dalam surat Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa sesuai gitu ya, bintang ini gelap gulita menjadi terang benderang. Insya Allah karena izin Tuhannya gitu. Terus dari bintang itu sendiri juga hampir sama semangatnya dengan Pancasila, yaitu semangat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terus dari warnanya itu ada warna hijau muda gitu ya. Itu warna hijau muda itu melambangkan kedamaian, pertumbuhan berkelanjutan dan semangat generasi muda. Kemudian ada warna gold yang dari bintangnya itu menunjukkan optimisme dari kesuksesan dari optimisme, kebersamaan dan kesuksesan. Terus kolaborasi dari hijau dan warna gold itu melambangkan, mencerminkan semangat BSI untuk menjadi bank syariah kebanggaan masyarakat Indonesia yang modern, global, dan juga rahmatan lil alamin. Karena si logo ini brandnya itu menguatkan dengan produk dan layanan sejarah yang inovatif dan juga universal gitu. Jadi juga tidak hanya umat Muslim yang bisa berkontribusi di sana, umat non Muslim juga bisa karena ini sifatnya universal. Nah, kondisi saat ini pas waktu launching itu BSI itu pasca merger ya dari 3 bank itu dari sisi aset juga mereka mereka itu posisinya di ke-7 terbesar bank-bank perbankan di Indonesia. Yang pertama itu dari BRI, kedua Mandiri, BCA, BNI, BTN, CMB Niaga, baru BSI sekitar 240 triliun asetnya itu. Nah, diproyeksikan juga bahwa menurut direktur tersebut dalam seminarnya juga diproyeksikan tahun 2025 itu menjadi 10 besar perbankan syariah di dunia gitu, global. Nah, mudah-mudahan tahun 2025 itu bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Dan karena semangatnya juga semangat luar biasa ya, mensejahterakan bangsa Indonesia. Baik. Jadinya kita itu ya Kak, ada harapan lah gitu ya untuk BSI ini Ya, sendiri kayak gitu. Dilihat dari filosofinya brandnya itu juga sendiri optimis. tadi. Nah, untuk memajukan dan juga untuk memarakan juga gitu ya Kak, ekonomi syariah ini, di mana masih kurangnya juga gitu SDM-SDM yang bagaimana nih Kak jika seorang yang bekerja di bank konvensional lalu dia berpindah ke bank syariah tetapi dia tidak mengetahui konsep bank syariah tersebut kayak gitu. Nah, itu kayak gimana Kak?
kalau yang pindah gitu dari bank konvensional ke bank syariah gitu, karyawan maksudnya ya, atau apa, atau nasabah? SDM-nya ya? Karyawan mungkin. Oh, karyawan mungkin ya. Kalau karyawan sih, kalau seperti itu sih sangat tidak mungkin ya menjalankan bank syariah itu dengan konsep bank konvensional. Nah, karena di kita itu ada semacam regulasi yang dilakukan oleh OJK bahwa bank syariah itu harus diawasi oleh seorang DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang sudah terlatih oleh DSN MUI. Sudah, jadi ada pelatihannya gitu. Dan pelatihannya juga nggak main-main, eh, pelatihannya juga lumayan sih agak mahal, tapi nanti bisa menjadikan profesi si DPS ini profesional sesuai dengan syariat gitu yang sudah diregulasikan oleh DSM MUI sendiri. Gitu. Jadi insya Allah karena setiap bank syariah itu memiliki SOM sendiri, eh, eh, standar operasi hmm, operasi operasi manajemen. Gitu. Nah, pasti setiap karyawan baru yang masuk ke perusahaan bank syariah ini pasti di training dulu, minimal akad-akadnya, terus SOM-nya seperti apa, kemudian juga eh, pelayanan terhadap customer seperti apa. Mungkin akan sangat berbeda nuansanya ketika masuk bank syariah dengan bank konvensional. Baik, jadi kemungkinan untuk yang bekerja dari bank konvensional ke bank syariah dan menerapkan prinsip konvensionalnya gitu ya Kak ke bank syariah itu sangat kecil kemungkinannya karena bank syariah sendiri diawasi oleh tadi yang seperti Kak Irfan sebutkan seperti itu. Ya, karena diawasi oleh OJK juga, terus si OJK ini bertugas atau memiliki fungsi pengawasan, terus juga menjadi pelindung bagi nasabahnya gitu. Kalau tidak sesuai dengan regulasi yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah atau unit unit. Nah, mungkin dengan kayak gitu jadi bank syariah ini lebih terjaga juga ya Kak dan lebih menjanjikan juga kepada nasabahnya kalau bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional. Tapi sayangnya nih Kak Irfan ya, bank syariah itu kan masih belum banyak tersebar gitu ya di beberapa daerah masih ada yang belum terdapat bank syariah. Nah, gimana nih solusi dari Kak Irfan sendiri untuk memperkenalkan lebih dalam lagi dengan adanya bank syariah ini kepada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan bank syariah ini dan yang masih apa ya susah gitu untuk menjangkau bank syariah ini. Kalau solusi misalkan di daerah-daerah terpencil yang susah akses untuk ke bank syariah, mungkin eh, ada jasa keuangan yang bisa menampung eh, sesuai dengan syariah. Salah satunya koperasi syariah. Nah, koperasi syariah itu bisa berbentuk nantinya bisa berbentuk unit usaha simpan pinjam syariah atau bisa juga menjadi KPPS koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, si KPPS ini bisa dibentuk oleh masyarakat itu sendiri gitu. Minimal 20 orang, terus juga minimal modalnya itu 15 juta, itu udah bisa mendirikan sebuah operasi syariah yang bisa dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di daerah-daerah sendiri kan mungkin ada
MUI-nya. Nah, MUI-nya itu bisa menjadi rujukan untuk mencari Dewan Pengawas Syariah untuk menghasilkan produk-produk syariah di dalam KPP KSPPS itu sendiri atau unit usaha syariah dari koperasi konsumen misalnya atau koperasi pesantren misalnya. Kalau di daerah-daerah itu kan banyak pesantren ya. Nah, itu bisa diusahakan di sana itu menjadi eh, unit atau pusat pusat keuangan syariah juga. Itu akan lebih bagus gitu. Dan masyarakat diedukasi di sana. Kemudian ada kiainya kan, kiainya juga bisa mengikuti pelatihan atau SDM-SDM yang di di koperasi pesantren itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DSN MUI dan juga oleh dinas koperasi terkait di sana di kabupatennya. Baik, mungkin dimulai dari hal-hal yang Ya, dari kesadaran masyarakatnya itu sendiri juga. betul sekali. Nah, mungkin benar juga apa ya, yang kita rasain juga sama banget gitu ya Kak Irfan, di mana di pedesaan atau di daerah yang apa ya, yang mungkin belum banyak bank syariah, tapi sudah banyak juga koperasi-koperasi syariah yang terdapat di beberapa daerah seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyariah gitu ya Kak Irfan ya. Ya, betul. Nah, mungkin untuk menutup pertanyaan nih Kak Irfan, eh, boleh dong Kak Irfan kasih pesan untuk adik-adik tingkat Kak Irfan dan untuk penonton juga gitu ya, nanti penonton e-talk episode kedua ini agar tertarik untuk mempelajari ekonomi syariah kayak gitu. Pesannya apa ya? Pesan baso gitu. Ya, pesannya tetap semangat buat adik-adik yang mempelajari tentang ekonomi syariah. Insya Allah bermanfaat. Apalagi kalau dipraktekkan, insya Allah akan membawa kita untuk menuju jalan surga. Karena Rasul bersabda, siapa yang mempelajari ilmu itu akan orang berilmu itu akan mudah gitu, akan ditunjukkan jalan menuju surga dan juga akan ditinggikan beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu. Nah, menurut Imam Syafi'i juga kalau kau tidak bisa menahan perihnya menuntut ilmu gitu, nanti kau akan eh, tidak dapat menahan perihnya kebodohan gitu. Nah, insya Allah kalau mempelajari ekonomi syariah itu mudah ya sebenarnya. Tinggal kita berpatokan aja ke hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Kalau dari muamalah itu sendiri itu biasanya yang dikenal dengan maghrib, terus ada juga yang lainnya gitu dari sisi keharaman dan sisi-sisi lainnya begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Irfan. Nah, untuk adik-adik tingkat dan juga penonton setia e-talk, pastinya gak ada alasan lagi untuk tidak bersyariah ya Kak Irfan, karena yang didapatnya juga sebegitu Masya Allahnya gitu Kak Irfan. Ya. Karena kita ilmu ekonomi syariah juga kalau tidak bermanfaat buat buat minimal buat keluarga lah kalau tidak bisa untuk masyarakat kita juga bisa menghubungkan DKM dengan Basnas gitu jadi bisa di Basnas si DKM ini bisa menjadi UPJ-nya Basnas gitu unit pengumpulan zakat
minimal gitu, ilmu-ilmunya bisa diterapkan di masyarakat. Dan yang pastinya bermanfaat sekali gitu ya Kak Irfan. Nah, Iya, terima kasih banyak kepada Kak Irfan yang telah menyempatkan waktunya gitu ya untuk menemani e-talk episode kedua ini, yang mana mudah-mudahan setelah e-talk ini tayang gitu Kak Irfan, banyak adik-adik di luar sana yang tertarik untuk berekonomi syariah kayak gitu. ya terima kasih juga kepada Hikmah yang sudah mengundang saya di talk ini. Mudah-mudahan program-programnya juga sangat bagus ya, mengedukasi ekonomi syariah, terutama di lingkungan Kopin minimal ya, dan juga bisa eh, keluar gitu melalui media sosialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia diskusi singkat kita dengan Kak Irfan yang sangat bermanfaat, yang sangat luar biasa, yang semoga bisa menjadi daya tarik seperti tadi yang sudah saya katakan, daya tarik adik-adik untuk berekonomi syariah kayak gitu. Dan pastinya ilmu yang kita dapatkan dari Kak Irfan ini bermanfaat banget untuk kita semua. Amin. Saya Tanisa Syaima sebagai pemandu e-talk episode kedua, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di e-talk selanjutnya. Waalaikumsalam.